Nah, kalian mau beli iPhone 11, berikut ini adalah alasan wajib beli iPhone 11 di tahun 2024. Dan oke, langsung aja untuk yang pertama, kenapa kalian wajib beli iPhone 11 di tahun 2024 adalah dari segi harganya cuy. Nah, kalau kalian belum tahu nih, jadi iPhone 11 ini sekarang tuh harganya itu udah anjlok banget. Yang mana pada saat awal rilis itu nyentuh di kisaran harga 13 jutaan cuy. Dan kalau kalian beli baru itu tuh barangnya masih melimpah ya. Jadi baik itu kalian beli di Digimap ataupun di iBox. Yang mana untuk harganya sekarang untuk varian yang 64GB itu dibanderol di harga 6.999.000. Nah, sedangkan yang untuk varian 128GB nya itu di harga 8.499.000 cuy. Namun yang lebih menarik lagi adalah kalian bisa nih beli bekas untuk si iPhone 11 ini tuh udah di kisaran 4 jutaan aja. Dan untuk varian tertingginya yang 256GB itu sudah ada yang jual di angka 5,5 jutaan cuy. Jadi kalian bisa nih memutuskan mau beli baru atau kalian mau beli second cuy. Namun yang paling menariknya adalah untuk si iPhone 11 ini merupakan satu-satunya iPhone 11 series yang masih dijual secara resmi dan kondisinya itu baru tentunya cuy. Karena untuk iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max itu sudah discontinue cuy. Jadi termasuk langka nih untuk si iPhone 11 ini. Dan kemudian untuk alasan yang kedua kenapa kalian wajib beli untuk iPhone 11 ini di tahun 2024 adalah dari sektor performanya. Nah, kalau kita ngomongin nih untuk spesifikasinya yaitu A13 Bionic dengan RAM 4GB dan baterai 3110 mAh, ini terbilang cukup masih enak ya untuk digunakan beberapa tahun ke depan cuy. Tapi yang paling penting adalah optimalisasi iPhone itu sendiri. Jadi tidak hanya hardware-nya, tapi software-nya lebih bisa dioptimalisasi dibandingkan dengan Android. Nah, kenapa begitu? Karena kan untuk si iPhone 11 ini dirilis di tahun 2019. Notabene kan masuk di tahun kelima ya di tahun 2024 ini, dan sejauh ini masih lancar banget cuy gue pakai dan enak aja gitu. Gak ada lag sama sekali, bahkan untuk aktivitas berat sekalipun seperti editing atau main game berat untuk si iPhone 11 ini masih sangat mumpuni di tahun 2024 ini. Nah, kemudian untuk alasan ketiga, iPhone 11 ini sih cocok-cocok aja sih ya untuk teman-teman yang suka bermain game. Dan sebenarnya adalah terusan dari performanya ya, yang cukup lumayan badak, dan tidak hanya performanya yang sudah sangat bagus, tapi si iPhone 11 ini menurut gue sih ya dari segi responsivitas layarnya itu bisa dibilang ini cocok nih buat teman-teman yang suka main game, apalagi dengan bezelnya yang agak sedikit tebal dan memberikan space antara tangan dan layar cuy. Namun itu tergantung lagi ya dari kalian. Jika kalian suka dengan HP yang berponi dan bezel yang lumayan cukup tebal, kalian bisa nih langsung aja pilih si iPhone 11 ini. Nah, apalagi kalau kalian pakai dengan game sekelas PUBG atau ML, ya itu sudah sangat cukup banget cuy. Tapi kalau kalian pakai buat main game sekelas Genshin Impact itu dalam jangka waktu yang cukup lama, HP ini tuh ya bisa dibilang cukup lumayan hangat ya dalam pemakaian cuman 30 menitan. Namun gue saranin nih kalau kalian tetap mau maksain buat main game ya, jadi kalian bisa nih beli adaptor tambahan atau cooler buat HP kalian untuk ngeredam suhu panas di device kalian untuk menghindari lag, khususnya untuk game Genshin Impact ini cuy. Tapi untuk game-game lain ya masih sangat acceptable lah untuk si iPhone 11 ini. Nah, oke, untuk alasan wajib selanjutnya adalah untuk si iPhone 11 ini dari segi softwarenya cuy. Yang menurut gue sih ini masih bisa bertahan ya hingga 2 tahun ke depan. Dan gue prediksi nih ya, ini tuh masih bisa nih dapat update hingga 2027 cuy. Karena dari segi stok barunya itu masih sangat melimpah, jadi gue bisa simpulkan seperti itu. Karena kalau kita melihat untuk iPhone 6s itu yang rilis di tahun 2015 itu sampai di tahun 2022 masih bisa dapat update iOS 15 cuy. Jadi bayangin itu sudah berumur sekitar 7 tahunan, tapi masih bisa diupdate untuk softwarenya. Dan tentunya sangat jelas ya untuk iPhone 11 ini dari sektor softwarenya masih sangat layak banget nih untuk kalian beli di tahun 2024. Apalagi untuk stok barunya itu masih sangat melimpah cuy. Nah, kemudian yang selanjutnya alasan beli iPhone 11 adalah dari sektor baterainya. Nah, mungkin ini tidak sawit ya dengan iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max, tapi setidaknya si iPhone 11 ini dari segi penggunaan gua untuk daily driver seperti main sosmed, nonton YouTube, gaming kecil-kecilan itu masih bisa bertahan nih dari pagi sampai malam sekitaran jam 9 malam cuy. Dan itu pun masih ada ya sisa baterainya sekitar ya 30%-an lah. Karena saat ini tuh gua sedang membangun nih kebiasaan yang mana gua harus ngecharge HP ini sebelum di bawah 30% untuk menjaga kesehatan baterainya itu tetap optimal. Nah, tapi kalau teman-teman itu heavy use ya atau pengguna berat dan gamer parah,
itu mungkin bisa dicas 2 kali sehari cuy. Nah bagi teman-teman nih yang nonton video ini dan sedang menggunakan iPhone 11, tolong komen seberapa sering sih kalian ngecat HP kalian dalam 1 hari. Kemudian yang selanjutnya adalah alasan wajib beli si iPhone 11 ini di tahun 2024 adalah dari sektor kameranya. Nah daripada kita ngomongin hasilnya, di sini gua akan memberikan 4 alasan kenapa kamera di iPhone 11 ini sangat menarik dan perlu kalian pertimbangkan cuy. Nah oke, yang pertama adalah si iPhone 11 ini jelas ya memiliki lensa ultrawide. Jadi kalau kalian pingin mengambil foto dengan POV yang lebar di lensa ultrawide-nya, dan untuk pencahayaan yang cukup masih sangat layak dengan lensa ultrawide ini. Nah kemudian yang selanjutnya dari sektor stabilisasi videonya dari si iPhone 11 ini. Jadi itu tuh lebih matang ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya seperti iPhone XS atau bahkan XS Max. Kemudian yang selanjutnya untuk si iPhone 11 ini tuh adalah iPhone pertama yang mendukung yang namanya fitur Night Mode. Dan untuk fitur Night Mode-nya pun ini hanya untuk lensa utamanya aja cuy. Dan yang terakhir adalah semua lensanya itu mendukung 4K di 60 fps cuy. Jadi untuk sektor kameranya untuk si iPhone 11 ini menjadi salah satu main selling point banget deh pokoknya untuk si iPhone 11 ini cuy. Nah oke cuy, itu tadi beberapa alasan ya kenapa kalian wajib banget nih beli si iPhone 11 ini di tahun 2024. Namun jika kalian mungkin memiliki budget yang lebih ya, jadi kalian bisa nih ambil seri-seri iPhone di atasnya yang mana udah support jaringan 5G dan berbagai fitur menarik lainnya. Yang mana untuk dari seri iPhone di atasnya itu seperti iPhone 12 dan 13 itu juga udah turun banget untuk segi harganya. Tapi ini tuh gua kembalikan lagi sih ya ke kalian, dan yang terpenting adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan jangan kalian paksain kalau emang belum cukup cuy. Nah daripada kalian paksain buat beli iPhone 15 mungkin tapi dari hasil pinjol, jadi nggak banget deh. Always kreatif.